Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul majlis, guru kita Al-Habib Abdullah Ibn Hasan Al-Haddad. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Abdullah Al-Idrus beserta seluruh para habaib yang lain, para ustadz, para kiai, segenap panitia, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa dan yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya, kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang duduk di ini majelis, Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah, pengampunannya. Allah berikan hidayah. Hamba-hamba yang duduk di ini majelis menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian ingin melihat seperti apa majelis-majelis Nabi Muhammad, jikalau kalian ingin melihat seperti apa dulu perkumpulan-perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad, maka lihatlah perkumpulan pada malam hari ini, perkumpulan seperti pada malam hari ini. Inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir seperti pada malam hari ini adalah bagian daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi kita Nabi besar Muhammad, beliau tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan permata, tidak mewariskan pangkat,
jabatan, tahta, perhiasan, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Warisan Nabi Muhammad majelis-majelis taklim. Warisan Nabi Muhammad adalah majelis-majelis yang dimana dengan kita duduk di itu majelis bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, bisa menyambung hubungan kita dengan Allah, bisa menyambung hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis-majelis yang menjadi warisan Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh. Beliau-beliau pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah siapa orang yang ketika hidup di dunia selalu duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kalian memandang remeh majelis-majelis taklim seperti pada malam hari ini. Engkau duduk di ini majelis, demi Allah, karpet yang engkau duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah, terpal yang kalian duduki, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih utama di sisi Allah daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Tidak pernah Allah ciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih utama, yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk majelis-majelis ilmu, tanah yang digunakan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk sesaat, engkau duduk sekejap, engkau duduk sebentar di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, engkau duduk di majelis-majelis, di perkumpulan-perkumpulan yang dimana perkumpulan itu engkau bisa mengenal mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana haram. Engkau bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau duduk di majelis-majelis ilmu, la tamassu qalaman. Engkau tidak megang pena, engkau tidak megang pulpen, engkau tidak megang pensil, engkau tidak pegang alat tulis. Cuma duduk saja di majelis ilmu, walaupun engkau tidak memegang pena. Wala taktubu harfan, walaupun engkau tidak menulis walaupun satu huruf. Cuma duduk di majelis ilmu, nggak megang pena, nggak megang pulpen, nggak bawa buku, nggak bawa kitab, cuma duduk di majelis ilmu. Itu lebih utama, itu lebih mulia, itu lebih baik, itu lebih bagus daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa orang yang memerdekakan 1 orang budak, maka kelak di akhirat seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu memerdekakan 1 orang budak. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak? Sedangkan kita duduk pada malam hari ini nggak megang pena, nggak megang pulpen, cuma duduk di majelis ilmu. Itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para ustadz, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para pemegang warisan Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama para ustadz, duduk berkumpul bersama para kiai, duduk berkumpul bersama para habaib, maka sama seperti dia duduk denganku di dunia. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersama aku, kata Rasulullah. Saudara-saudara, orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad. Jikalau kalian di akhirat ingin duduk bersama Nabi, ingin memandang wajah indah Nabi Muhammad, ingin minum dari tangan suci Nabi Muhammad,
maka di dunia jangan jauh dari para pewaris Nabi Muhammad. Di dunia engkau duduk bersama para ulama, duduk bersama para ustadz, duduk bersama para kiai, duduk bersama para habaib, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Almar'u ma'aman ahab, qala Rasul, almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Al-Imam Malik beliau berkata, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan dikumpulkan bersama dengan kaum yang ia cintai. Jikalau yang engkau cintai para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, yang engkau cintai orang-orang soleh, dipastikan di akhirat engkau akan berkumpul dengan beliau-beliau. Tetapi kalau di dunia engkau duduk bersama orang-orang fasik, di dunia yang engkau ikuti orang-orang barat, yang engkau ikuti orang-orang kafir, engkau mengikuti mereka, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti, yang menyerupai suatu kaum, maka ia sama dengan kaum tersebut. Kalau yang engkau ikuti orang-orang fasik, yang engkau ikuti orang-orang barat, yang engkau ikuti orang-orang kafir, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti cara berpakaian mereka, mengikuti pola pikir mereka, di akhirat engkau pun akan Allah kumpulkan bersama mereka. Mereka dilaknat oleh Allah, engkau pun dilaknat oleh Allah. Mereka disiksa, engkau pun disiksa. Mereka diazab, engkau pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada engkau semua, mumpung kita masih hidup di dunia, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini. Jangan jauh dari majelis-majelis zikir, jangan jauh dari majelis-majelis sholawat. Hidupkan engkau punya kampung, hidupkan engkau punya desa, hidupkan engkau punya rumah tangga, hidupkan rumah tanggamu, hidupkan kampungmu, hidupkan desamu dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan dengan ajaran Nabi, hidupkan dengan akhlak Nabi, hidupkan dengan adab Nabi Muhammad, hidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan engkau punya rumah tangga, hidupkan engkau punya kampung, engkau punya desa dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih baik, tidak ada pendidikan yang lebih utama, tidak ada pendidikan yang lebih sempurna, tidak ada pendidikan yang lebih bagus selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saudara-saudara, kita umat zaman sekarang, kita orang-orang zaman sekarang, semakin hari kita semakin jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari kita semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin hari kita semakin jauh dari Islam, semakin hari kita semakin jauh dari iman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini zaman akhir. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mungkarat di mana-mana, dalalat di mana-mana, sayiat di mana-mana, mukhalafat di mana-mana. Anak-anak zaman sekarang mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka hanya tahu Allah, tapi mereka tidak tahu apa sifat wajib bagi Allah. Mereka tidak tahu apa sifat mustahil bagi Allah. Mereka tidak tahu apa sifat jaiz bagi Allah. Anak-anak kita tidak mengenal para nabi, tidak mengenal para rasul. Anak-anak kalian, anak-anak kita tidak mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita tidak mengenal Islam. Anak-anak kita buta Islam, buta iman, buta Al-Quran. Bukan hanya di kota-kota, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa. Semakin hari anak-anak kita semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Islam. Pagi, siang, sore, malam anak-anak kita sibuk pegang handphone. Pagi, siang, sore, malam anak-anak kita sibuk pegang handphone. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, anak-anak kalian, putra-putri kalian, jawab yang keras. Putra-putri kalian lebih banyak pegang handphone apa pegang Quran? Lebih banyak pegang handphone apa pegang Quran? Ibu-ibu suaminya lebih banyak pegang handphone apa pegang Quran? Bapak-bapak istri-istrinya lebih banyak pegang handphone apa pegang Quran? Lebih banyak pegang handphone. Suami main handphone, istri main handphone, hadap-hadapan begini main handphone kayak orang goblok. Suaminya main handphone begini, istri yang di depan main handphone, anak-anaknya main handphone. Handphone bisa mendekatkan hubungan orang-orang yang jauh, tapi tidak bisa dipungkiri handphone juga bisa menjauhkan hubungan orang-orang yang dekat. Saudara-saudara, suami istri udah kayak bukan suami istri. Anak-anak kecil zaman sekarang, masa muda mereka, masa kanak-kanak mereka direbut, dirampas oleh handphone. Kalau kita orang zaman dulu di Sulawesi itu masih kecil, kita orang main ke laut, baju ikan, panah ikan, jaring ikan. Kalau kita orang di Manado ngebom ikan. Nah, anak-anak
kecil zaman sekarang sibuk dengan handphone. Mereka nggak tahu permainan-permainan orang zaman dulu. Kalau dulu kita tahun-tahun 80-an, 90-an main kelereng. Perempuan-perempuan main apa itu? Yang begitu-begitu itu. Karet-karet. Terus yang satu kaki yang begini-begini. Sekarang nggak ada seperti itu, saudara-saudara. Sibuk dengan handphone semua. Kenapa? Kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik putra-putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Bapak-bapak zaman sekarang, kalian bapak-bapak pagi, siang, sore, malam kalian kerja, cari uang, cari nafkah, banting tulang. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, untuk memberi makan badan anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kalian sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, kalau kewajiban kalian hanya ngasih makan jasad anak saja, hanya ngasih makan jasmani anak saja, apa bedanya kalian dengan binatang? Betul? Betul. Kalian belum bangun, kalian masih tidur, itu binatang sudah bangun cari makan untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita kewajiban sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anaknya kita, tidak ada beda dengan binatang. Ada yang lebih wajib bagi kita daripada memberi makan jasmani. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati bagi anak-anak kita adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, tanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita, telah berapa lama kita sebagai orang tua menjadi sebab hati anak-anak kita mati. Kita sebagai orang tua yang menjadi sebab anak-anak kita tidak kenal Islam, tidak kenal iman, buta Al-Quran. Makanya jangan heran zaman sekarang anak bunuh orang tua, anak bunuh bapak, anak selingkuh sama mertua. Banyak anak-anak zaman sekarang cium tangan di pipi, ya kan? Ayo, anak-anak, ibu-ibu, anaknya cium tangan di mana? Di pipi kan? Cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, bahkan ada yang belum kena udah dilepas. Padahal harusnya anak itu cium tangan sama orang tua atau orang yang lebih tua, atau cium tangan sama guru, itu bukan di hidung ini, di bawah hidung. Bukan hanya ditempel, tapi harus dihirup. Itu cium tangan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa? Anak-anakmu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi. Anak-anakmu melawanmu, anak-anakmu melotot di hadapanmu. Anak-anak sekarang udah tahu ngomong anjing, udah tahu ngomong babi. Anak-anak melawan orang tua. Karena kalian sebagai orang tua menyepelekan, menganggap enteng, menganggap ringan, dan tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu zaman sekarang, kalian para ibu-ibu, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak lemari kalian, di mana letak kompor kalian, di mana letak dapur kalian, di mana letak lemari, di mana letak kasur, kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, apakah bakal kalian taruh depan rumah? Enggak, ditaruh di mana? Ibu-ibu jawab, emas, intan, uangnya ditaruh di mana? Di luar rumah, apa di lemari? Kenapa enggak ditaruh di luar? Takut ada yang ngambil, takut ada yang nyolong, takut ada yang rampok, takut ada yang nyuri. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari, tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata, berlian lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah tiap malam Siti Fatimah rumahnya gelap. Tiap malam rumahnya gelap. Orang-orang tanya, wahai Imam Ali, wahai Fatimah, apakah kalian tidak punya uang untuk membeli lentera sehingga tiap malam rumah kalian gelap? Apa kata beliau? Sengaja kami matikan rumah kami ketika malam, kami matikan lentera, kami matikan apinya, kami matikan obornya, kami matikan lilinnya tiap malam. Kenapa? Sengaja kami matikan agar orang-orang yang lewat depan rumah kami tidak bisa melihat walaupun dan sekalipun bayangan anak-anak perempuan kami. Bayangan anak perempuannya nggak rela dilihat oleh orang-orang lain, saudara-saudara. Ibu-ibu zaman sekarang, anaknya pacaran dibiarkan, anaknya pacarnya dibawa ke rumah, ibunya matikan lampu, saudara-saudara. Ini banyak zaman sekarang orang tua seperti ini. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, jagalah anak cucu kalian
dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita dari nerakanya Allah? Alimuhum wa adibuhumul Islam. Ajari mereka, didik mereka dengan pendidikan Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kalian sebagai seorang ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian madrasah pertama, muallima, muaddibah, mudarrisah lil abna. Kalian guru pertama, ustadz pertama, pengajar pertama, madrasah pertama, pondok pesantren pertama bagi putra putrinya adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya, bagus atau rusaknya anak tergantung dari ibunya. Bukankah Allah mengumpamakan kalian kaum perempuan sebagai ladang? Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita para lelaki, kita yang bercocok tanam. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang bagus, hasilnya bakal bagus. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Oleh karenanya kewajiban kalian sebagai seorang ibu untuk mendidik putra putri kalian dengan pendidikan sebaik-baiknya pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Zaman sekarang di akhir zaman ini fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, istahalluz zina, perzinahan di mana-mana, saudara-saudara. Bahkan berzina dianggap perkara yang halal, zina dianggap perkara yang halal. Yang tua zina, yang muda zina, anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan di dalam sekolahnya, melahirkan di dalam kelasnya, saudara-saudara. Perzinahan dianggap perkara yang halal. Bahkan mereka berzina, laki perempuan di pinggir jalan ciuman, laki perempuan telanjang, laki perempuan di pinggir jalan, mereka berzina di pinggir jalan, saudara-saudara. Mereka mengumbar mereka punya aurat, mempertontonkan mereka punya kemaluan di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang merasa bangga dengan pakaian-pakaian yang terbuka. Anak-anak kita zaman sekarang, apalagi di Indonesia, yang paling banyak buka aurat, yang paling banyak memamerkan teteknya, yang paling banyak memamerkan auratnya, yang paling banyak bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi yang paling banyak abnaul muslimin, putra putri Islam kita, saudara-saudara. Kenapa? Zaman sekarang ini syariat Islam dianggap hal yang asing, pakaian-pakaian Islami dianggap diremehkan, disepelekan, dianggap perkara-perkara yang asing. Saudara-saudara, coba lihat perempuan zaman sekarang, semakin hari makin terbuka. Nah, dengan terbukanya mereka punya pakaian, mereka bilang jadi semakin telanjang itu semakin modern. Kalau pakai hijab, mereka bilang halah, nggak modis itu pakai hijab. Pakai hijab dibilang ketinggalan zaman, pakai cadar dibilang ninja. Kalau perempuan yang pakai cadar dibilang ninja, berarti kalau ada perempuan pakai rok mini panggil Tarzan, saudara-saudara. Ketika saya ceramah di Papua, orang-orang di Papua bilang, Habib, kami ini heran sama orang-orang yang ada di Jakarta. Kami heran, kenapa semakin terbuka mereka punya aurat, semakin kelihatan mereka, semakin telanjang, semakin kelihatan anggota tubuh mereka, semakin mereka pakai rok, itu semakin kelihatan pahanya, kok dibilang modern. Jikalau telanjang dibilang modern, berarti orang tua kami dulu, sesepuh kami lebih modern daripada orang-orang yang ada di Jakarta. Sebab kalau orang-orang di Jakarta pakai rok mini, pakai apa itu yang begitu-begitu itu, saya nggak tahu apa namanya itu, pokoknya yang begitulah, yang segini-segini satu jari itu. Jikalau orang-orang di Jakarta, kata mereka, dengan semakin terbukanya aurat, dengan semakin telanjang itu dibilang modern, kami lebih modern, kami dulu telanjang. Tetapi semakin zaman kemari, semakin modern, kami justru menutup. Nah, yang modern itu justru semakin menutup aurat, itu semakin modern. Cuma syariat Islam dianggap asing, saudara-saudara. Syariat Islam dianggap perkara yang asing. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya sibuk dengan urusan pangkat, sibuk dengan urusan jabatan. Akhir zaman sibuk dengan urusan tahta, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan-urusan kekuasaan. Ada ustadz merah, ada kiai merah, ada habib merah, ada ustadz hijau, ada kiai hijau, ada habib hijau, ada ustadz kuning, ada kiai kuning, ada habib kuning. Tahu maksudnya? Ada ustadz PDI, ada kiai PDI, ada habib PDI. Ada ustadz PKB, kiai PKB, habib PKB. Ustadz P3, kiai P3, habib P3. Ustadz Gerindra, kiai Gerindra, habib Gerindra. Ustadz Jokowi, ada Ustadz Prabowo, ada kiai Jokowi, ada kiai Prabowo, ada habib Jokowi, ada habib Prabowo. Ustadz sama ustadz berantem.
Kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Urusan apa? Urusan partai. Urusan apa? Urusan politik. Urusan apa? Urusan kursi. Urusan apa? Urusan kekuasaan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus cukup sampai di situ? Tidak. Kami yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berjuang untuk Islam. Kami yang berjuang untuk mempertahankan agama datuk-datuk kami. Kami yang berjuang untuk mempertahankan akidah, mempertahankan agama yang dibawa oleh kakek-kakek kami, yang dimana kakek-kakek kami membawa Islam dengan apa? Dengan pertumpahan darah, dengan air mata, dengan ghirrah, dengan apa? Kakek-kakek kami membawa Islam dengan tangisan, dengan air mata, dengan darah, pagi, siang, sore, malam mereka berdakwah, pagi, siang, sore, malam mereka kecapean, pagi, siang, sore, malam mereka berdakwah untuk apa? Agar iman sampai kepada kita, agar Islam sampai kepada kita. Nah, kita yang berjuang untuk mempertahankan itu, kami yang berjuang untuk bangsa, kami yang berjuang menyampaikan kebenaran, melawan kesoliman, melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan, melawan ketidakadilan. Justru para habaib-habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama yang tidak ikut berjuang malah menghina, malah mencaci, malah memaki, dan bahkan menyudutkan, dan bahkan menyalah-nyalahkan kami yang berjuang untuk agama, bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, saya sampaikan kepada kalian, siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau pejabat, mau aparat, mau tokoh masyarakat, mau siapapun, kalau kalian tidak mau berjuang untuk agama, tidak mau berjuang untuk Islam, tidak mau berjuang untuk Rasulullah, tidak mau berjuang untuk Quran, nggak mau berjuang untuk bangsa, nggak mau berjuang untuk agama, nggak mau berjuang untuk negara, nggak mau berjuang untuk rakyat, lebih baik kalian diam. Jangan kalian justru menghina, mencaci, dan memaki para habaib yang berjuang. Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang kalian telah korbankan untuk bangsa, untuk negara, untuk Islam, untuk Quran, untuk Rasulullah? Saudara-saudara, Al-Habib Rizik Nuruddin bin Syihab, beliau keluar masuk penjara. Di penjara, organisasinya dibubarkan, 16 kalinya dibunuh, dibantai. Demi apa? Demi Islam. Apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Kalau kalian gak mau berjuang, diam. Ini udah bangsat iya, biadab iya, goblok iya, berjuang gak mau, malah ingin melemahkan perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya keluar masuk penjara 2010, 2011, 2012, 2018 saya masuk penjara. Kemudian saya bebas 2020. Baru 2 hari saya bebas, sudah dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Hei kalian para ulama-ulama, hei kalian para ustadz, para kiai, para habib yang senang terima uang dari pejabat, yang senang terima uang dari para pemerintah, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Kalian pernah dipenjara? Murid-murid kalian pernah dibunuh? Kalian pernah diborgol? Saudara-saudara, 2020 saya keluar, baru 2 hari keluar, dibawa ke Nusa Kambangan. Baru dari Nusa Kambangan dibawa ke lapas maksimum security Gunung Sindur. Baru bebas tahun 2021, bebas 1 bulan, dibawa lagi, ditahan lagi di Polda Jabar selama 7 bulan 15 hari. Saya baru bebas sekitar 4 bulan yang lalu. Saudara-saudara, saya bebas 2 hari, dibawa ke Nusa Kambangan karena isi ceramah saya. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Ceramah saya dibilang memprovokasi, ceramah saya dibilang meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Saya sampaikan kepada kalian, apa isi ceramah saya yang menyebabkan saya baru 2 hari bebas, ditahan, dibawa ke Nusa Kambangan, yang dimana isi ceramah saya dibilang meresahkan. Apa isi ceramah saya? Siang saya keluar dari lapas, siang saya keluar, malamnya saya langsung ceramah. Saya tahu kalau saya ceramah malam itu juga, pasti saya bakal ditahan lagi, pasti saya bakal dipenjara lagi. Tapi saya ambil risiko tersebut, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Isi ceramah saya sampaikan waktu itu ibu-ibu lagi awal-awal corona, waktu itu lagi ketat-ketatnya PSBB. Saya sampaikan, wahai presiden, wahai pejabat,
wahai aparat, wahai pemerintah. Kenapa rakyat, kenapa masyarakat kalian kurung di dalam rumah, terus tidak kalian beri makan, tidak kalian beri minum, tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Kalian mau menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa mal-mal, kenapa perusahaan-perusahaan, toko-toko, perusahaan-perusahaan, PT-PT milik asing tetap buka di masa corona, sedangkan warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup? Wahai aparat, wahai pejabat, wahai pemerintah, kenapa begitu banyak, berapa banyak pengangguran di Indonesia, pemuda-pemudi yang tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi tenaga kerja asing dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali di masa-masa corona ini, saudara-saudara. Itu isi ceramah saya yang menyebabkan saya masuk, dibawa lagi ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Apakah saya dibawa ke sana, saya ditahan lagi? Apakah saya seorang penjahat? Apakah saya seorang bandar narkoba? Apakah saya penjahat kelas kakap? Apakah saya maling uang rakyat? Apakah saya nyolong uang rakyat? Apakah saya korupsi harta rakyat? Apakah saya menjual aset-aset negara? Saya tanya, ceramah saya seperti tadi, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Itu ceramah meresahkan apa tidak? Tidak. Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang miskin, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, sehingga saya dipenjara demi Allah, demi bangsa, demi agama, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, khususnya para pemuda-pemudi Islam, terus sampaikan kebenaran, terus tegakkan keadilan. Jangan pernah engkau kapok, jangan pernah engkau capek, jangan pernah engkau takut untuk menegakkan keadilan, saudara-saudara, untuk membela rakyat yang lemah, rakyat yang susah, dan rakyat yang menderita. Saudara-saudara, kami ceramah di mana-mana menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan. Saudara-saudara, kami tidak gila pangkat, kami tidak gila harta, kami tidak gila jabatan, kami tidak gila tahta, kami tidak gila kekuasaan. Semua kami lakukan semata-mata untuk meneruskan perjuangan kakek-kakek kami. Saudara-saudara, kami punya kakek Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau lagi sholat, ditusuk dari belakang sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia, ditikam dengan belati, saudara-saudara. Kami punya kakek Al-Imam Hasan, beliau diracun sampai beliau mati, keluar isi perutnya semua dari mulutnya. Kami punya kakek Al-Imam Husain, beliau dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Dipenggal kepala beliau. Setelah dipenggal, kepala beliau ditancapkan di tombak. Kami punya kakek Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Bagir, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau dipenjara, keluar masuk penjara, difitnah, diasingkan, dipenjara. Beliau mati terbunuh. Kenapa? Karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran, melawan kezoliman yang datang dari para penguasa yang zalim. Nah, darah beliau yang mengalir di dalam tubuhnya kami, saudara-saudara, sehingga kami tidak akan berhenti, kami tidak akan tinggal diam, kami tidak akan bungkam ketika melihat umat kakek kami dibohongi, umat kakek kami didustai, tidak disejahterakan, tidak dimakmurkan, disusahkan, kebijakan-kebijakan keluar, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan. Saya tanya ibu-ibu, bapak, saya tanya, jawab semua yang keras. Sekarang minyak naik apa tidak? Naik apa tidak? BBM naik apa tidak? Cabai, tomat, bawang semua naik apa tidak? Beras naik apa tidak? Ibu-ibu enak apa tidak? Enak apa tidak? Enak apa tidak? Itu yang kami lawan, itu yang kami perjuangkan. Oleh karena ya saudara-saudara, kami tidak akan pernah berhenti. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah di dalam menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Kami bersumpah, kami Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan
barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa, agama, dan rakyat Indonesia. Saya tanya masyarakat penjaringan semuanya, siap bangkit untuk melawan kezaliman? Siap bangkit untuk menegakkan kebenaran? Siap bangkit untuk menegakkan